Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini tutorialnya membahas terkait masalah input belanja. Nah, input belanja ini akan kita bagi tiga kali, yaitu input belanja secara normal, input belanja menggunakan Excel, dan yang terakhir adalah input belanja untuk pembelian galon ya. Oke, jadi ada tiga hal yang akan kita lakukan. Oke, kita mulai dari hal yang pertama dulu. Karena ini adalah fase kedua setelah input belanja, jika nama rekanan belum muncul di sini, teman-teman bisa klik dulu nih tombol refresh ya. Nah, kalau sudah, kita mulai saja. Oke, ini misalnya mau bikin tahun anggaran 2026, alokasi dana BOP, triwulan 1, pilih rekanannya ya. Ini kemarin rekanan yang sudah kita buat. Oke, lalu kita pilih kode rekeningnya. Nah, contoh di sini misalnya saya ingin mengambil bahan-bahan lainnya ya. Ini juga bisa diketik ya, bisa dicari. Misalnya gedung pendidikan. Oke, ya, bisa diklik ya. Ya, tapi kita akan coba bahan-bahan lainnya. Kalau sudah, di sini ada isian nama kegiatan. Kita bisa mengisi nama kegiatan. Contohnya ini misalnya adalah ya pengadaan kelengkapan UKS misalnya. Ya, oke. Nah, di sini ada informasi tanggal nih. Tanggal permintaan harga, negosiasi harga, surat pesanan sama BAST. Nah, di sini sebenarnya inputan tanggal itu kan kita mengikuti alur waktu yang sedang berjalan. Tapi karena ini hanya demo, ya kita coba aja input. Misalnya di sini permintaan harga kita sudah input tanggal 3 Februari, lalu ternyata rekanan kita memberikan penawaran harga di tanggal 4 Februari, lalu karena harganya nggak cocok, kita input di tanggal 5 Februari untuk negosiasi. Lalu akhirnya turun dah tuh daftar harga yang sudah dinego tanggal 6 Februari, baru kita mesen tuh. Nah, kita mesen di tanggal 9 Februari. Setelah pesen, jeda berapa waktu, akhirnya barangnya datang. Barangnya datang itu sesuai ya, ada barangnya, ada surat-suratnya. Nah, itu kita misalnya terima di tanggal 12 Februari. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi ini keisi. Nah, di sini ada jumlah item nih, jumlah rincian barang, jumlah item. Nah, jumlah item di sini sebenarnya untuk memunculkan berapa banyak barang yang akan kita input. Sebagai contoh, misalnya di sini saya ketik 2 item, kita generate, maka di sini akan muncul dua item komponen. Ya, contohnya di sini misalnya minyak kayu putih. Oke, kuantitas di sini jumlah barangnya. Nah, ini yang sesuai dengan pembelanjaan kita ya. Misalnya di sini beli 10 satuannya misalnya piece. Lalu harga satuan ini harga setelah dinegosiasi ya. Misalnya harga satuannya itu 15.000. Nah, harga penawaran ini harga penawaran yang sebelumnya diberikan sama rekanan. Ya, misalnya di situ harganya 16.000. Nah, lalu komponen kedua misalnya eh Hansa Plus. Ya, ini contoh aja. Nah, terus misalnya di sini ada 5 barang, satuannya pak, ya harga satuannya mungkin 20.000, terus harga penawarannya ternyata 22.000. Nah, ketika ini sudah ke input, kita bisa langsung simpan transaksi. Sambil menunggu loadingnya berjalan, sambil kita mengecek ya, di bawah langsung muncul nih, nggak usah diapa-apain, data berhasil disimpan. Nah, setelah data berhasil disimpan, di sini kita muncul nih ada BOP, tahun triwulannya, pengadaan kelengkapan UKS, lalu di sini ada tanggal SPH, nego sama SP serta BAST. Ada 2 item ya, maksudnya di sini 2 item tadi seperti tadi ya. Lalu di sini ada harganya. Nah, jika komponennya sudah sesuai, ya kita biarkan saja. Jika tidak sesuai bisa kita hapus, atau jika mau diedit bisa kita edit. Kalau diklik edit, maka akan muncul lagi kayak tadi, dan sini berubah jadi update transaksi. Kalau misalnya nggak jadi mau di-update atau diedit, ya kita reset aja.
Nah, kalau misalnya kita mau hapus ya kita tinggal klik hapus ya. Kurang lebih untuk inputan komponen dengan cara pertama ya kurang lebih seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.